Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini adalah aksi nyata modul 3.2 peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang merupakan tugas saya pada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin tahun 2023. Dengan fasilitator Ibu Nokti Dewita dan pengajar praktek Ibu Fitria Kusuma Ningsih. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Inilah lingkungan di sekitar sekolah daerah kami, Desa Sidoarjo, Kecamatan Padang, Kabupaten Banyuasin yang merupakan daerah perairan dan merupakan daerah ekstramirigasi. Di depan sekolah terdapat sungai, di mana sungai ini kita pergunakan sebagai jalur transportasi air. Dan beginilah keadaannya karena saat ini air sedang surut. Sekolah kami juga menghadap jalan raya sehingga memudahkan akses ke sekolah. Inilah keadaan fisik sekolah kami, SDN 19 Muara Padang. Di mana di sekolah kami ini udara sangat sejuk dan segar, jauh dari hiruk pikuk sehingga menunjang dalam proses pembelajaran. Di musola kami juga terdapat musola yang kami pergunakan sebagai tempat beribadah. Ini adalah tempat parkir kami. Halaman sekolah kami sangat luas, biasa digunakan anak-anak untuk bermain dan berolahraga. Inilah suasana sekolah kami, masih sangat asri. Gedung yang sebelah barat juga baru saja direhat bagian atap. Kepala sekolah kami. Inilah kantor sekolah kami dan beginilah keadaannya. Berikut Dewan Guru SDN 19 Muara Padang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang berbahagia ini rangkaian kegiatan aksi nyata 1, CGP melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. 2. CGP berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru untuk mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki sekolah, baik internal maupun eksternal, dan hubungannya dengan masyarakat. 3. CGP mengajak siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk mendiskusikan hal baik apa saja yang dimiliki oleh sekolah berdasarkan pemetaan aset 7 utama tersebut. Dokumen aksi nyata meliputi 1. Notulen, 2. Foto kegiatan, 3. Hasil pemetaan aset. Berikut ini adalah dokumen diskusi dengan kepala sekolah. Berikut ini adalah foto kegiatan serta dokumentasi kegiatan diskusi bersama kepala sekolah. Baik Ibu, hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Ibu terkait aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita itu. Ini ngobrolnya itu mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi kita nanti berpikir itu berbasis aset atau kekuatan, tidak lagi berpikir berbasis kekurangan. Apa yang sudah berjalan baik selama ini, bagaimana melanjutkan itu dan sebagainya. Baik itu yang pertama aset, ada 7 aset ya, manusia aja Bu. Kira-kira apa aset yang ada satu? Yang pertama yang aset manusia. Kepala sekolah. siswa yang masih Ya. Terus yang sosial itu, sosial
dua gitu. Iya. KUKS. Satu bintang 5. Tulis ya. Kakak yang Politik Ibu. Itu saya Politik itu jangan kebijakan yang bisa diambil. meletakkan, menyimpan, menaruh itu bahasa Indonesia. menaruh ini saya anu Pak, janggal. Meletakkan, menyimpan kesempatan. Desa juga masuk ya. Oke. Menyelek. Budaya dan agama. Jadi yang bisa nasional Bu. Sebetulnya ada kata. Banyak tulisannya, banyak untuk berapa tahun ke atas. Bersama dengan bisa juga mengambil apa masyarakat mengambil misalnya kalau mau mengadakan kita bisa menghadiahi ya kemudian itu yang budaya kalau kayak kalau lingkungan Bu, aset kita apa perusahaan dong ya transmigrasi, jadi aset kita ya sawit, beli karet, beli kelapa, sawah, jadi bisa untuk pembelajaran anak terkait bagian-bagian tumbuhan gitu ya, sarana dan prasarana yang ada di sebelah kita. Saya kelas ada 6 Bu ya, kantor ada, perusahaan ada musola, ada, lapangan sepak bola juga ada, lengkap Bu ya. Jadi kan kita cuma bagaimana mengoptimalkan aset-aset tersebut. Jadi kita pikirnya berbasis aset atau kekuatan budaya. Apa yang sudah baik selama ini kita tingkatkan, ya, ada hubungannya dengan inti apresiasi. Dengan tahapan Oke Bu, terima kasih banyak atas sudah kita hari ini. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil diskusi pemetaan aset bersama kepala sekolah. Terdapat 7 aset, 1 modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal politik, 4 modal fisik, 5 modal lingkungan dan alam, 6 modal agama dan budaya, dan 7 modal finansial. Uraian hasil diskusi tiap-tiap aset bersama kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kegiatan kedua adalah diskusi bersama rekan guru SDN 19 Muara Padang. Berikut ini adalah dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk ngobrol hari ini. Kalau ngobrol terkait aset yang ada di sekolah kita, tadi saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah. Hari ini kita akan ngobrol mengenai aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Dapat untuk aset yang ada di sekolah kita dan seluruhnya di yang pertama adalah aset manusia. Jadi ada aset, aset dari yang masih hidup, yang tidak hidup ya. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat fisik, yang kelima modal lingkungan, yang keenam itu agama dan budaya, dan yang ketujuh itu finansial. Mohon maaf itu karena saya minta tolong kita identifikasi ya aset-aset kita yang ada di sekolah sebagai kekuatan kita untuk mendidik. Karena modal manusia yang kita andalkan di sekolah kita itu apa? Tenaga politik Ya, dan pendidikan, masa ya. Alhamdulillah semuanya sudah S1 ya, sudah S1. 7 ya kita yang sudah bersertifikat uji ya. Dari 11 tentu ada 7 ya.
Itu sama Bu Tipis. Ya, itu sebagai aset kekuatan kita. Kemudian kemarin Pak Toto itu menang di FTV tingkat kabupaten itu berapa? Satu. Alhamdulillah itu sebagai kekuatan bulan. Aset berikutnya alhamdulillah wanita ini ada 3 calon guru penggerak, semoga kita bisa menggunakan guru-guru yang lain supaya ikut ya, biar termotivasi untuk kan sekolah kita ini. Ya. Kemudian yang modal sosial Bapak Ibu, yang komunitas lah, komunitas kalau kita ya GRI, komite ya. Modal politik Bapak Ibu, kita ada kerjasama dengan Bapak Ibu. Kesehatan ya, kesehatan komite ya. Modal fisik Bapak Ibu, bangunan 6 ya, 6 ruang mobil ya, 1 musola ada, kantor 2, alhamdulillah, lapangan untuk olahraga cukup, musik juga ada, tempat parkir ada, parkir ya. Lingkungan Bapak Ibu, lingkungan apa? Yang aset kekuatan kita ini, yang kita manfaatkan selama ini lahan kosong di belakang sekolah kita ya, untuk menanam sayur, menanam kegiatan P5. Kemarin kita sudah panen di panen kawi, panen kantong, kita panen talas. Terus kemudian lingkungan kita alhamdulillah dekat dengan jalan raya, memudahkan akses kita, dekat dengan sawah perkebunan, sehingga bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran siswa terkait bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang untuk agama dan budaya itu agama dan budaya. Kita memperingati hari-hari besar nasional ya. Hari besar nasional, apalagi Bu? Satunya aset mayoritas kita muslim lingkungan juga mayoritas muslim Jadi kita selalu insya Allah kita bicara agama ya. Finansial Bu, itu finansial kita dana apa aja bos ya. Sumbangan jadi kalau kita punya kekuatan atau modal yang bisa kita terapkan untuk, jadi kita berpikir berbasis kekuatan atau aset yang telah kita identifikasi tadi. Jadi supaya kalau kita lebih baik, kita berpikir berbasis kekuatan itu apa selama ini yang sudah berjalan dengan baik, kita teruskan, kita tingkatkan, kita meningkatlah dari yang sudah kita jalankan sebelumnya. Jadi ada kaitannya dengan aktivitas administratif, dengan tahapan kerja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan mengikuti jabatan atau eksekusi. Jadi ada kaitannya dengan industri administratif. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil diskusi bersama rekan guru SDN 19 Muara Padang, uraian dari ketujuh aset yang ada di SDN 19 Muara Padang sebagai kekuatan adalah sebagai berikut.
abiotik. Biotik itu makhluk hidup termasuk manusianya, dan aset abiotik, benda-benda mati kalau abiotik ya. Yang biotik ini benda hidup. Yang pertama itu manusia. Manusia kalau di sekolah kita itu siapa saja, nah? Terus siapa lagi? Ya, dan wali. Sering kan didatangi dari pihak puskesmas, kalian divaksin? Ya, itu berarti kita kerjasama dengan puskesmas atau kesehatan. Kita sering nggak latihan sepak bola di lapangan desa? Sering nggak kalian? Tiap olahraga lihat kamu di sana sepak bolanya kerjasama dengan pihak desa. Ada orang tuanya yang di sini jadi komite? Ya, dengan komite. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ini apa saja? Modal fisik. Kita ada berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Buat suaranya. Kantor ada nggak? Bagus nggak? Kelas kita bagus nggak? WC ada nggak? Ada berapa WC kita? 4 atau 6? Yang seberang sana ada berapa? Yang sini? Berarti jumlahnya? 5 WC. Apa lagi bangunannya? Kantin. Apa lagi bagus? Musola, pinter. Apa lagi? Perpustakaan. Iya. Hah? Ada dapur. Oke. Sekarang modal lingkungan. Lingkungan kita dekat dengan apa, sayang? Jalan raya. Dekat nggak dengan sungai? Berapa sungai kalau di tempat kita itu? Kalau kita ke Palembang kayak apa, nak? Kalau dari sungai? Apalagi lingkungan kita di belakang sekolah ada apa? Ya, lahan kosong kita manfaatkan sebagai kebun apa? Nanam apa kalian? Iya. Kebun apa saja yang ada di daerah kita? Sawit, apa lagi? Nah, jadi kalian bisa belajar di situ, nak, ya, mengidentifikasi berbagai macam tumbuhan, manfaatnya, bisa ya langsung turun ke situ. Oke, kita kalau hari-hari besar nasional memperingati enggak? Hari-hari besar agama kita, insya Allah kedepannya kita peringati terus ya. Ada ya yang ada di sekitar kita apa? Ada yang jadi penari gitu? Jalur deh. Rijal ikut apa? Jalur pagi juga. Oke, itu aset nak perlu dikembangkan sebagai apa? Supaya budaya kita tetap terjaga, tidak punah. Ada yang ikut silat? Ada silat, pencak silat. Hadroh. Sekarang finansial, dana yang ada di sekolah kita untuk mengembangkan untuk proses belajar mengajar ini, dana bantuan operasional sekolah, sumbangan. Jadi ada 7, semuanya sudah kita identifikasi. Jadi ke-7 aset kekuatan yang ada di sekolah kita ini bisa kita pergunakan untuk proses belajar, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Setuju, anak-anak? Demikian saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita kemarin sudah diskusi mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita ya. Mulai dari aset apa saja? Manusia, lingkungan, sosial, budaya, apalagi politik ya. Ada ya? Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kekuatan atau kebiasaan baik atau kekuatan yang telah berjalan selama ini di sekolah kita apa nih? Literasi itu apa?
bahan limbah plastik boleh. Yang ini tadi sebelah sini mau bikin tas katanya, jadi limbah bekas botol minuman boleh. Mau ada yang mau bikin roti dari kardus boleh, silakan. Nah, kira-kira kapan ya kita mulai rencana kita? Hari Sabtu minggu depan, siap? Jadi silakan dikumpulkan, dipilih-pilih bahan plastik, limbah plastik yang ada di rumah boleh, di sekolah kita kan banyak anak-anak limbah plastik ya. Kamu pilih-pilih ya, yang plastik disisihkan, nanti kita buat prakarya. Terus yang limbah bukan yang organik kita bikin bubuknya, nanti bisa untuk pupuk apa? Ya betul, di belakang. Oke, siap anak-anak? Iya. Oke, hari Sabtu kita mulai ya. Iya. Ya, ini kan ini ya. Hasil diskusi pemetaan aset bersama murid adalah sebagai berikut. Kami juga melakukan diskusi pemetaan aset bersama wali murid atau komite. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan hasil diskusi. Hasil diskusi pemetaan aset bersama wali murid atau komite adalah sebagai berikut. Kesimpulan dari hasil diskusi pemetaan aset yang dimiliki sekolah bersama kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Rencana tindak lanjut melalui pemetaan aset yang telah dilaksanakan bersama warga sekolah, saya berharap aset yang ada dapat dijadikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak dan berdampak pada murid. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi program-program sekolah yang selama ini telah berjalan agar lebih maksimal. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.